Bangga bersarung mangga. Ya Allah, dengan kelemahanku, dengan kekotoranku, dengan dosa-dosaku, untuk melangkah kepadamu terlalu lambat. Akan tapi jika engkau yang mendekat kepadaku, mencariku, terlalu mudah dan sangat mudah bagimu ya Allah. Kalau aku mengandalkan upayaku, jerih payahku terlalu remeh, terlalu kecil, dan aku akan tetap berupaya ya Allah. Tapi jika engkau yang mendekat kepadaku, jika engkau mengambilku untuk sampai kepadamu, niscaya sangat cepat. Maka minta utrubni, cari aku ya Allah, birahmatika, dengan kasih sayangmu, hatta asila ilaika, sampai aku sampai kepadamu. Jadi hamba ini sampai kepada Allah memang ada dua cara. Cara yang pertama dengan usaha, dengan jerih payahnya, dengan ijtihadnya, dengan kesungguhannya sampai kepada ridha Allah. Tapi ada orang yang sampai kepada Allah itu adalah ditarik oleh Allah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Yajtabi, Allah akan tarik siapapun yang Allah kehendaki ke dalam ridhonya. Tidak tampak dia punya usaha dan jerih payah mencari kebaikan, tiba-tiba saja comot dicari oleh Allah. Ada. Cuman kalau ini kan benar-benar murni imannya, semuanya memang dari Allah. Akan tapi kalau seperti ini kan, iya kalau kita dipilih. Kalau tidak pilih, jangan-jangan kita ketinggalan dong. Maka model yang kedua, wa yahdi ilaihi may yunib, Allah akan memberikan bimbingan, petunjuk bagi siapapun yang setiap saat berusaha untuk kembali kepada Allah. Maka yang pertama adalah peluang dipilih oleh Allah. Yang kedua, di saat tidak dipilih oleh Allah, kita yang mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah bukan mendekatnya tempat, tapi makna kedekatan pada Allah. Jadi gambarannya, kalau kita mendekat dan yang kita dekati juga mendekat, tentu lebih cepat. Kan begitu? Di saat kita mendekat dan Allah mengambil kita, menarik kita, tentu itu lebih cepat dibanding di saat kita saja yang berusaha dan berusaha. Maka sambil kita berusaha tanpa meremehkan ibadah, usaha-usaha setiap saat kita menghadiri pengajian untuk dapat ilmu, setelah ilmu kita mengamalkannya, setelah kita mengamalkan ilmu, harapannya kita sampai kepada Allah. Pun demikian Imam Ibn Attal As-Sakandari berdoa, utlubni ya Allah, ambil aku ya Allah, tarik aku ya Allah, birahmatika, dengan kasih sayangmu, hatta asila ilaika, sampai aku sampai kepadamu. Makanya tidak pantas seorang hamba menyombongkan amalnya untuk sampai kepada Allah. Bisa jadi amal kita amal kotor yang tidak diterima dan tidak menyampaikan kita kepada Allah, justru menjadikan seorang hamba jauh kepada Allah, dari Allah, karena amal yang menjadikan seorang itu ujub, sombong, ujub, merasa dia sudah hebat dengan kebaikannya sehingga menjadi mudah merendahkan orang lain. Ada model semacam itu. Wajudubni biminnatika hatta uqbil alaik, wajudubni, tarik kami Allah, bawa kami Allah, biminnatika, dengan karuniamu ya Allah, semua dari karunia dari Allah, hatta uqbil alaika, sehingga aku terus menghadap kepadamu ya Allah. Kami sering berpaling ya Allah. Di saat kau beri sesuatu, ternyata sesuatu tersebut yang seharusnya menjadikan aku ingat pemberinya adalah engkau, tapi kadang aku fokus kepada pemberianmu sehingga lupa kepadamu ya Allah. Sehingga dunia yang seharusnya menjadikan dia ingat Allah, tapi hamba tersebut jadi lupa dengan dunianya, bermain-main dengan dunianya, yang seharusnya dunianya digunakan meluncur kepada Allah, cuman dia terlena. Disadari oleh Ibn Attal As-Sakandari, orang yang sekelas beliau, wajudubni, tarik aku ya Allah, biminnatika, dengan karuniamu, hatta uqbil alaika, sehingga aku bisa terus menghadap kepadamu. Uqbil alaika, menghadap kepada Allah tanpa putus. Sehingga kalau orang dijadikan oleh Allah seorang hamba yang menghadapkan hatinya terus kepada Allah, maka biarpun dia berurusan dengan hiruk pikuknya dunia, gebiarnya dunia, maka itu tidak menjadikan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang tersebut bisa menjadikan semua aktivitasnya akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tampak disebutkan dalam riwayat, begitulah modelnya orang yang seolah-olah dia berkelimang dunia, ternyata dia sesungguhnya adalah berurusan dengan akhirat.
Mungkin dia adalah kerjaannya siang malam bekerja mencari uang, tapi ternyata uangnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia diberi oleh Allah iqbal, menghadap kepada Allah, sehingga dalam keadaan apapun, keadaan itu tidak mengganggu dia di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita sadari kelemahan kita. Kalau kita menghadap kepada Allah, sesungguhnya Allah terlebih dahulu telah menghadap kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, sesungguhnya Allah telah mendekat kepada kita. Kalau kita melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah karena kebaikan Allah terlebih dahulu. Ini Allah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, yaitu di saat Allah memberikan kepada kita kemauan, kerinduan, kemudahan untuk melakukan kebaikan. Sebelum kita melakukan kebaikan, berarti Allah telah beri kebaikan kepada kita, sehingga tidak ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba kecuali itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.